Now you're listening to Podcast, Her World Indonesia Podcast. Halo, apa kabar para followers Her World? Hari ini kita akan mulai IG Live kita. Nah, siapakah bintang tamu kita hari ini? Bintang tamu kita hari ini adalah Mbak Noryu atau Mbak Nova Rianti Yusuf yang akan saya undang sebentar lagi masuk. Mbak Nova Rianti ini adalah dokter ahli kesehatan jiwa yang udah sangat aktif di Indonesia, baik itu sebagai psikiater maupun pernah menjadi anggota DPR RI dan berhasil menggolkan undang-undang kesehatan jiwa di tahun 2014 kalau nggak salah. Nanti kita confirm bareng dengan Mbak Noryu ya. Oke. Hai Mbak. Hai. Ya. Apa kabar? Baik. Terima kasih ya udah nyempetin waktunya untuk IG Live bareng kita. Iya. Terakhir kita ketemu waktu Mbak Nova luncurin buku ya, buku ini. Nih saya masih pegang. Yeay, congrats ya atas bukunya. Jadi Mbak Nova ini sekali lagi saya mungkin secara umum aja kasih tahu bahwa Mbak Nova ini adalah dokter ahli kesehatan jiwa, baru aja menyelesaikan sekolah S3-nya ya Mbak ya, di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, satu alma mater dengan saya, yeay. Oh Iya. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih menyiasati gonjang-ganjingnya perasaan jiwa kita nih dalam pandemi ini. Seperti yang udah banyak dikabarkan bahwa menghadapi pandemi ini tuh tidak ada yang siap sebenarnya Mbak Nova, baik itu pemerintahan maupun pribadi-pribadi. Bahkan yang kuat pun sekarang tuh berasa gentar banget gitu. Jadi kata-kata yang seperti parno, sugesti, anxiety, panic attack kayak gitu-gitu udah jadi sangat familiar sekarang. Karena apa? Karena beritanya makin lama makin menghampiri kita secara gencar gitu. Mbak Nova nih sebagai dokter ahli kesehatan jiwa, bagaimana memandang hal ini Mbak supaya tidak berkelanjutan gitu? Atau mungkin pandangan umumnya dulu mengenai keadaan kita sekarang? Iya, memang kemarin baru juga tuh aku ngobrol waktu di FB Live-nya Pak Sandi Uno. Betul. Ya di situ aku menjelaskan gitu bahwa ini mungkin bencana non alam yang kita baru pertama kali alamin begitu ya. Dan setiap kemudian kan ada kebijakan dari pemerintah. Saya ingat mulai ada instruksi itu tanggal 15 Maret ya. 15 Maret lah mulai ada instruksi untuk weekend itu ya. Iya, jadi social distancing itu pertama kali ya, istilahnya masih belum physical. Nah terus akhirnya ini adalah sesuatu yang baru, yang mana instruksi ini kan diberikan kepada manusia ya, bukan pada robot yang tinggal disuruh dia kerjakan. Tidak ada respon gitu kan, artinya tidak ada respon emosional dan lain sebagainya. Tuh, jadi masing-masing punya mekanisme coping atau menghadapi masalah yang berbeda gitu. Ada yang di sini aku catat ya, copingnya tuh ada yang problem focus, ada yang emotion focus misalnya. Kalau problem focus bagus, dia berusaha mencari informasi yang tepat, dia melakukan upaya-upaya gitu ya dalam menghadapi problem. Tapi ada yang emotion focus, yang masih cenderung denial atau tidak bisa menerima kondisi itu. Terus bahkan menganggap bahwa COVID-19 tuh ya takdir aja gitu kalau terjadi gitu. Ada yang kayak gitu. Nah masyarakat Indonesia kebanyakan yang mana tuh Mbak Nova? Awal-awal tuh masih takdir itu yang emotional focus. Yang emotional gitu. Ya, tapi kemudian saya perhatikan dari beberapa orang di sekitar saya gitu terjadi perubahan attitude. Jadi sikapnya dia berubah setelah melihat ternyata real karena angka kematian atau fatality rate tinggi. Betul. Nah terus dan semakin tinggi terus. Pas akhirnya saya komunikasi lagi, loh kok jadi berubah sikap? Iya ternyata tinggi loh angka fatality rate-nya. Jadi setelah ngelihat sesuatu yang faktual gitu bahwa terjadi di Indonesia bukan cuma di luar negeri, itu langsung gitu. Panik, ternyata
this is real gitu, langsung mengubah sikapnya dan lain sebagainya, tidak menganggap remeh lagi. Ya nggak apa-apa sih, tapi problemnya itu ini kan proses panjang gitu ya. Kita sih seharusnya diharapkan beradaptasi terhadap new normal. Ini kan normalitas yang baru gitu. Diharapkannya kita beradaptasi. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa beradaptasi tuh, ya khawatirnya kita jatuh dalam dua kondisi yang kemungkinan bisa behavioral disengagement atau mental disengagement. Kalau behavioral disengagement tuh udah kayak bodo amat deh, udah gue nggak urus lagi deh. Udah itu beli masker bodo deh gitu. Udah bisa kok ignorant gitu ya. Udah kayak wujud ketidakberdayaan, cuci tangan udahlah gitu, tangan gue udah lecet gitu misalnya gitu. Serah deh gitu misalnya, itu udah behaviornya udah disengage banget gitu. Bisa juga yang mental disengagement, mental disengagement tuh ya mulai lebih senang melamun aja, bengong, terpaku, menghabiskan waktu di depan TV aja ya, dari pagi ke malam lagi gitu ya. Jadi benar-benar kayak mau sendiri aja gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau masyarakat kita tuh kebanyakan kan sebenarnya tuh masyarakat kita tuh kekeluargaan itu kan erat banget kan. Jadi ketika disuruh social distancing dan sekarang physical distancing itu akan jadi berat banget karena itu udah di luar dari kebiasaan kita, seperti yang tadi Mbak Nova bilang, itu new normal kan sekarang ya. Nah, nggak heran kalau mereka tuh akhirnya banyak yang ngerasa nggak nyaman, udah pasti. Mungkin hari pertama, hari kedua disuruh di rumah aja masih suka ngirim-ngirim joke gitu, suka humor-humor, mau ini mau itu. Sekarang kayaknya udah lumayan jarang sih yang bercanda karena mereka udah ngerasain gitu gimana rasanya harus di rumah dan nggak bisa kemana-mana gitu, karena pada dasarnya kita itu makhluk sosial gitu ya. Nah, ini dari segi kesehatan jiwa, bagaimana mengatasi hal ini, Mbak Nova? Karena kita juga udah tahu bahwa kalau kita panik atau kalau kita suges atau kalau kita parno, kesehatan fisik kita juga bakalan turun gitu, karena tubuh kita ini makannya nggak hanya vitamin dan makanan bergizi, tapi si otak kita dan perasaan kita juga harus dijaga supaya kita sehat mental dan fisik gitu. Nah itu gimana nih Mbak Nova cara jaganya? Iya, memang kita ini harus ini juga ya gitu. Misalnya apa? Ini kan stresor ya, COVID-19 itu stresor eksternal. Nah, tubuh harus memberikan respon yang adaptif. Nah, kalau kita tidak bisa beradaptasi, respon kita terus maladaptif terhadap situasi yang tidak menentu dan entah sampai kapan, akhirnya dia bisa masuk dalam kondisi yang disebut gangguan penyesuaian misalnya. Gitu. Jadi bisa menjadi sebuah disorder gitu, gangguan karena ketidakmampuan untuk memanage stresor yang dihadapi. Harusnya kalau kita bertemu dengan stresor psikososial itu harusnya 6 bulan sudah bisa adaptasi. Jadi kalau dia nggak bisa adaptasi ya dia akan menjadi sebuah disorder atau gangguan yang wujudnya macam-macam, bisa putus asa, bisa tidak bisa bekerja sama sekali, tidak bisa belajar dan lain sebagainya. Jadi dysfunctional, jadi mengalami disfungsi dan lain sebagainya. So how to adapt itu harus kita terima bahwa kita merasakan itu, dan ada baiknya kita berbicara dengan orang yang kita percaya, misalnya bahwa gue ngerasa kayak gini nih, gini itu pasti kita bilang, iya gue juga tuh gitu. Kita harus cerita ke orang yang kita percaya. Kita harus kita harus accept bahwa kita merasa seperti itu. Itu proses yang sangat wajar dalam menghadapi itu. Nah, kalau kita sudah lebih menerima, accepting situasi kondisi yang kita alami, bisa juga dengan meditasi atau dengan berdoa gitu. Kalau yang Islam meditasi pas bersimpuh di sajadah, ya bercerita ke Tuhan saya merasa begini kan, kita bercerita ke yang kita percaya, pasti ke Tuhan kita pasti percaya. Yang penting kita harus ventilasikan perasaan-perasaan itu. Setelah itu kita upaya adaptasi itu adalah
kita berusaha jangan mental disengagement itu tadi. Jadi kita mulai membuat hari-hari kita terstruktur gitu. Jadi membuat hari-hari terstruktur itu kita mulai menjadwalkan. Biasanya tuh justru orang-orang yang pernah menjadi ODP atau orang dalam pemantauan itu biasanya menjadi orang-orang yang sudah terbiasa tuh dan lebih tertib. Oh gitu ya, karena ada shock terapi ya. Iya kan itu kan harus 14 hari. Ya kan 14 hari terus pemantauan. Pagi pantau suhu, makan teratur yang sehat, minum susu, minum suplemen. Iya, jam 10 berjemur, jam 12 makan bergizi, kemudian apalagi terus udah gitu olahraga ringan seperti treadmill kalau punya treadmill yang incline berapa gitu ya. Setelah itu tidur yang teratur gitu. Nah, itu kan mereka sudah mulai bisa menstruktur lifestyle-nya dalam kondisi seperti itu. Itu yang orang-orang yang mengalami pengalaman jadi ODP. Kalau yang bukan ODP juga boleh mengikuti. Jadi hari-hari yang struktur, terus fokusnya here and now. Oke. Fokus here and now. Fokus here. Jadi maksud saya adalah ini kan uncertain gitu ya, bencana ini very uncertain. Kita tidak pernah tahu kapan kelar, si virus ini mau apa, mau tiba-tiba hilang juga bisa. Itu semua up to that coronavirus COVID-19. Ya udah, kalau gitu kita jangan ikut mindset media, ya kita bikin sendiri here and now, kita melakukan sesuatu the best today. Ya, jadi misalnya seperti judul kita ya, panik no, waspada tapi harus yes gitu ya. Iya gitu. Jadi kita waspada itu dengan mengikuti berita yang kata WHO yang seperlunya saja. Gitu ya. Seperlunya saja itu apa? Kita cukup melihat data yang faktual, nggak usah melihat yang terlalu berbumbu gitu, karena nggak semua orang kuat. Nggak semua orang kuat melihat video-video tangisan, misalnya video-video rintihan tenaga medis gitu ya, itu banyak sekali. Dan pasti kita akan berempati dan bukannya kita egois, tapi kalau ini semua sudah terlalu berat buat kita, udahlah nggak usah dilihat. Jadi lebih baik aja ya. Ditutup, lebih baik kita langsung donasi aja. Ya. Jadi gitu, kita nggak usah perbuatan nyata ya. Iya, daripada kita ikut sedih dan lain sebagainya, toh itu nggak bagus ke kita, tidak ada manfaatnya juga buat tenaga medis dan tenaga kesehatan. Donasi aja gitu. Kita melakukan sebuah kebaikan, kita menyumbang, at the same time kita tetap menjaga asupan berita-berita yang bisa mengganggu kita secara mental gitu. Ya itu tadi. Ya, itu tadi salah satu akan jadi pertanyaan saya juga sebenarnya. Bagaimana kita menyikapi sosial media? Sekarang tuh nggak hanya sosial media, tapi WhatsApp gitu. WhatsApp group itu, waduh, itu paling gencar banget memforward berita-berita yang belum tentu benar gitu. Ada yang benar, ada yang berguna, tapi banyak juga yang hoax gitu. Nah, ini kita menyortirnya bagaimana? Karena kalau di Instagram atau di Facebook misalnya, bisa aja kita nggak usah buka Instagram, nggak usah buka Facebook. Tapi kalau WhatsApp itu kita setiap hari buka dan banyak sekali kerjaan, apalagi zamannya WHO lagi, zamannya work from home seperti ini, kita selalu harus buka WhatsApp gitu. Dan gimana ya itu ya? Jadi jangan dibuka ya sebenarnya ya. Nggak usah, karena kita mungkin bukan berempati, kita malah terlalu bersimpati gitu. Tapi kita juga tidak berbuat apa-apa. Air mata kita nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan sumbangannya ya. Dan mungkin sumbangan air mata kita tidak dibutuhkan oleh tenaga kesehatan. Mereka lebih butuh tepuk tangan, donasi gitu ya, dukungan moral yang lebih menguatkan gitu. Dan kita juga jangan mudah-mudah memforward ya, karena itu akan untuk orang lain akan berefek yang sama dengan itu. Dan satu lagi, tuh ada yang bilang leave group aja katanya. Leave group kita dimusuhin nggak ya? Kayak ada yang bilang saya jarang sih. Jarang ya? Paling-paling ya apa ya, setelah ada berapa lama clear chat. Clear chat benar, tanpa dibaca ya. Atau di mute katanya deh, grupnya di mute. Ya, bisa di mute, bisa pas ke situ kita clear chat gitu. Jadi jangan kita yang didikte oleh berita, tapi kita yang mencari berita, karena berita penting untuk kita tadi waspada. Kemudian dua, kita tahu berbuat apa.
Jangan sampai kita saking berhibernasi dan tidak mau berinteraksi dengan dunia. Atau sudah ada lockdown dia nggak tahu. Iya benar-benar. Harus well informed juga ya. Tadi ada yang komen juga di kolom komen di sini. Kalau tadi kita stress karena overwhelm, bagaimana kalau underwhelm? Jadi kita kayak gitu tadi, terlalu pasif, nggak mau dengar segala macam. Tahu-tahu udah lockdown, udah tingkat kematiannya udah sekian. Tahu-tahu tetangga sebelah kita udah kena, kita nggak tahu kayak gitu. Nah, bagaimana yang underwhelm itu, Mbak? Jadi harus balance ya sebenarnya ya. Iya, itu tadi akhirnya disengagement itu. Iya, gitu. disengagement, betul. Underwhelm tuh ya disengagement, tadi secara mental maupun secara perilaku. Iya. Gitu. Jadi wujud ketidakberdayaan gitu. Sedangkan kita ya perlu empower diri kita, terutama kalau punya lansia ya. Lansia tuh sensitif banget, bahkan kayak reaksinya tuh benar-benar luar biasa dari mulai luar biasa banget ya reaksinya lansia terhadap kejadian ini. Nah, ini yang justru kita harus menenangkan gitu. Jadi selain kita juga jaga jarak, pakai masker di sekitar lansia, kita juga harus constantly terus-menerus menenangkan, karena mereka benar-benar merasa nggak bisa ketemu cucu, nggak bisa apa, di masa pokoknya bawaannya very sensitif gitu. Harus kita perhatikan juga ya para orang tua yang kita nggak kunjungin selama berapa minggu ini. Kemudian ada satu lagi Mbak, kalau orang sakit fisik kan udah jelas gitu ya. Aduh, hidungnya agak tersumbat sedikit, aku ambil Panadol deh gitu. Atau kalau nggak mau obat, aku minum vitamin C yang banyak aja gitu. Kalau sakit mental kita terganggu, kita tuh kadang nggak ngakuin. Ini kebiasaan masyarakat kita, nggak bisa dipungkiri gitu. Kita nggak mengakui bahwa kita ini sedang sakit secara kejiwaan gitu. Nah ini gimana Mbak Nova? Karena ini banyak juga sih yang terjadi di antara kita yang masih denial bahwa dia memerlukan pertolongan gitu. Apalagi dengan situasi yang seperti sekarang ini. Ini sekarang lagi banyak banget pendampingan psikososial yang dilakukan oleh dokter-dokter jiwa dan psikolog. Di Instagram banyak, ada di PDSKJI Jaya, itu yang saya ketuanya di DKI Jakarta. Apa namanya? Sorry, ada yang PDSKJI Jaya disambung. Jaya itu Jakarta Raya, jadi PDSKJI Jaya. PDSKJI ada juga Jaya. Ada yang PDSKJI _Indonesia. Itu yang nasional. Jadi yang bukan orang Jakarta bisa konsultasi ke PDSKJI _Indonesia. Nah, itu gratis tuh konsulingnya. Online ya? PDSKJI. Oh iya, online. Jadi kalau PDSKJI _Indonesia itu kirim direct message aja, itu nanti mereka akan respon gitu loh. Oke. Itu 24 jam? Iya sih, harusnya, karena ada 1.000 sekian psikiater kan, ada kayaknya cukup banyak juga yang volunteer untuk memberikan pendampingan psikososial untuk masyarakat. Jadi kalau mulai ada perasaan-perasaan yang gak nyaman, dan akhirnya tadi kan saya bilang bicara dengan orang yang dipercaya, tapi kalau nggak ada misalnya karena sendiri atau apa, silakan bisa konsultasikan ke PDSKJI _Indonesia itu tadi misalnya. Itu otomatis bisa ventilasi. Ya, kami catat Mbak. Lalu kalau gangguan kesehatan mental itu kadang bisa juga menjadi sebuah gangguan kesehatan fisik, betul. Seperti misalnya dada berdebar, berdebar, sesak, lemas, keringat dingin, itu kan gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan mental. Nah, si COVID ini juga kalau menginfeksi kita, salah satu gejalanya adalah sesak nafas juga. Jadi ini yang saya juga agak-agak ngeri dengernya, membedakan antara sesak nafas karena gangguan mental, karena terlalu down atau terlalu parno atau terlalu suges, dengan sesak napas gejala terinfeksi COVID. Itu apa bedanya Mbak Nova sebagai dokter ya klinis? Iya, jadi kalau orang stres, ini kan stresnya ada ya, stresornya jelas si COVID. Itu akhirnya ada reaksi di otak, di HPA aksis kita, itu akan bereaksi.
Nah, HPA aksis ini yang bereaksi, kemudian hormon stres kita, namanya hormon kortisol, itu juga bisa meningkat. Ya macam-macam tuh dampaknya karena itu gitu. Jadi gizi kita, nutrien yang terkandung di badan bisa jadi berkurang, kemudian hyperarousal atau tubuh menjadi terus siaga, menjadi harusnya hormon kortisolnya malam tuh udah berkurang, tapi karena stresnya berjalan terus, dia malam masih hyperarousal, nggak bisa tidur. Kemudian akhirnya bisa terjadi reaksi radang. Reaksi radang atau inflamasi, akhirnya dia bisa menjadi sakit. Gitu. Yeah. Nah, akan bisa menjadi gangguan metabolik juga. Gangguan metabolik itu bisa diabetes, bisa obesitas. Wah, kemana-mana ya. Jadi stres berkepanjangan itu sama sekali tidak baik. Dan ini adalah stres berkepanjangan. Nah, kapan kita harus gejala fisik itu membuat kita harus minum obat? Kapan gejala fisik itu bisa kita atasi dengan terapi-terapi lain atau menenangkan diri saja gitu? Ya, jadi misalnya gini, pada saat kita harus bedakan sebenarnya gejala. Kita harus tahu dulu kita punya misalnya punya alergi asma atau asma alergi gitu ya. Nah, itu kan pasti tuh dalam kondisi ini dia juga bisa mengalami kambuh, bereaksi lah, kambuh gitu. Terus tapi dia udah tahu kalau asma alergi dia itu beratnya pada saat dia mengeluarkan napas gitu ya. Berat waktu ngeluarin napas. Sedangkan kalau sesak pada COVID-19 ini ya untuk nafas saja udah berat gitu loh. Sedangkan kalau itu kan lebih beratnya untuk inhale, exhale-nya gitu yang lebih berat gitu. Nah, jadi berbeda. Makanya kita harus jangan langsung kehilangan logika kita dulu. Kita harus ingat dulu, misalnya saya ada kontak dengan siapa, saya baru pergi kemana. Karena kan sekarang sudah transmisi lokal ya. Jadi artinya pada saat itu kita berusaha mengingat dulu, saya ada kontak atau enggak, saya ketemu siapa, ada siapa gitu. Itu juga untuk membantu. Pasti juga kalau di rumah sakit begitu kita datang juga akan diperlakukan seperti itu. Ya, gitu. Nah, nanti akan ditanya apakah kamu ada, mungkin sekarang udah nggak ditanya ya 2 minggu terakhir ke luar negeri karena udah nggak ada hubungannya kan. Karena ditanya apakah kontak dengan ada ini, kontak dengan COVID positif, dengan apa gitu. Kita kan bisa tahu, bisa enggak gitu. Kita bisa bilang iya ya saya pergi ke kerumunan, gitu, saya ketemu sama apa gitu. Nanti akan ditanya gejala-gejalanya. Gitu kan, seputar batuk, pilek, demam lah yang paling utamanya kan. Nah terus walaupun ini degrading titer ya, karena ada anosmia, tidak bisa mencium, itu yang Menteri Kesehatan di Inggris. Oh iya. Gitu. Nah ya jadi emang dia cukup degrading titer, ada yang sakit perut juga dan lain sebagainya. Nah ya itu akan ditanyakan tuh pas periksa. Nanti misalnya diperiksa darah lengkap, darah tepi, ronsen misalnya kan. Udah langsung dibilang, oh kamu tidak memenuhi kriteria untuk swab test, gitu. Udah kamu isolasi sendiri aja 14 hari, gitu. Jadi kalau orang dalam pemantauan sekarang bisa seperti itu. Misalnya kan dia ngerasa nih, aduh kok gejala saya mirip ya sama itu gejala-gejala COVID. Terus kayaknya saya memang ada riwayat kontak nih kayaknya, gitu. Nggak yakin nih, gitu kan? Itu kan dia datang aja. Nah itu prosesnya kan seperti itu. Nah, rapid test yang positif itu kadang-kadang ini baru rapid test positif kan. Jadi mungkin dia nggak punya gejala, tapi dia memeriksa rapid test tapi hasilnya positif. Tadinya nggak ada gejala karena mendengar positif. Banyak sekali orang-orang yang cerita bahwa ketika dia dibilang positif langsung drop mentalnya gitu loh. Padahal tadinya nggak ada gejala apa-apa. Itu bagaimana Mbak Nova? Iya, jadi memang kan menarik ya dari COVID test ini, dari COVID-19 test ini. Yeah. Itu bisa positif, bisa juga positif dan bergejala gitu. Nah, kalau menurut saya justru ya itu tadi masih dalam lingkaran stres dan lain sebagainya. Sebaiknya, kalaupun positif stres ya kita tetap mengelola perasaan kita gitu loh. Jadi tetap harus ada manajemen stresnya. Ya?
Karena banyak sekali. Boleh dijelaskan nggak? Iya. Biasanya gini, di rumah sakit. Manajemen stres itu seperti apa? Rumah sakit. Ini kalau untuk yang kasus-kasus yang ketahuan dia positif COVID dan misalnya dia harus dirawat di rumah sakit. Nah ini biasanya tuh ada psikiater. Gitu, kayak misalnya di RSUP Persahabatan atau di RSCM itu ada psikiaternya. Oke. Jadi akan pendamping, ya. Jadi bisa menjadi tim yang menangani pasien dengan COVID tersebut. Betul. Okay. Jadi kayak rumah sakit Durensawit, itu sebenarnya rumah sakit umum, tetapi juga ada psikiaternya. Itu untuk yang di rumah sakit. Lain lagi kalau yang di rumah. Kalau yang isolasi diri itu biasanya segala perasaan berkecamuk ya, gitu. Pasti kayak sedih sendirian gitu, atau yang kalau rumahnya juga, karena nggak jelas nantinya gimana. Walaupun rumahnya barengan sama yang lain, dia kan tetap harus memisahkan diri. Gitu kan. Itu sedih banget pasti rasanya gitu. Kayak piringnya harus dipisah, makannya sendiri, kamarnya sendiri, yang ventilasinya keluar, kalaupun terpaksa keluar harus sejauh mungkin dengan masker yang itu, yang semua ketemu dia ketakutan gitu. Jadi bayangin emang stresornya double lah gitu ya. Udah positif atau misalnya ODP lah yang ada kontak gitu, itu pasti stresnya double. Oleh karena itu masyarakat kita jangan menstigma, atau kita juga jangan merasa bahwa kita ini terstigma kalau kita ODP gitu, atau kita positif COVID tuh jangan merasa terstigma deh gitu, karena ini mengenai siapa saja gitu. Batasannya hanya jaga imunitas. Selalu gitu, jaga imunitas, yang artinya rumusannya itu vitamin, istirahat cukup, gizi yang memadai, kekuatan spiritual kita lah tentunya gitu, dan juga olahraga olahraga banget. Pilih yang ringan tetapi yang exercise paru. Olahraga ringan dan mengeksersis paru. Ya, berjemur juga bagus kan. Itu kan bagus untuk vitamin D. Kebanyakan orang Indonesia vitamin D-nya kurang tuh. Padahal mataharinya sepanjang tahun ya. Jadi olahraga yang untuk paru. Jadi untuk kembang kempisnya paru. Jadi menguatkan juga tuh gitu ya. Vitamin D itu juga mencegah depresi ya, Mbak Nova? Ya, vitamin D ini sekarang tuh vitamin D, kemudian juga ada yang dapat vitamin E katanya kalau di rumah sakit. Terus ada yang zinc juga. Ada yang dapat zinc juga. Kalau dari ahli gizi klinis saya dikatakan tambahin zinc gitu. Kalau C itu kalau kuat yang 1000 ya. Karena itu biasanya ke lambung nggak begitu bersahabat, apalagi lagi jangan perut kosong kali ya waktu minumnya. Terus itu stres dan asam lambung itu juga satu bahasan tuh, Mbak. Tambah lagi dengan vitamin C 1000, waduh langsung mual, mual, ini gejala COVID. Makanya semuanya dihubungkan ke situ kan, jadinya akhirnya tambah stres lagi. Tadi gue gak makan, gue minum vitamin C 1000 dan gue stres gitu. Pasti dengan bisa mikir gitu. Jadi berkaitan semua ya sebenarnya. Iya sebenarnya gitu. Ya mungkin vitamin C-nya bisa diganti jambu yang dalamnya merah tuh, jambu apa ya? Itu bagus. Jambu biji ya. Itu bagus banget karena itu vitamin C-nya tinggi. Makanya sekarang harganya naik. Biasanya 10.000 udah 25.000. Wah, udah 2 kali lipat lebih ya. Jambu biji itu bisa sebagai pengganti vitamin C ya. Bagus, dia tinggi tapi asamnya kan rendah. Vitamin C tinggi tapi asam rendah, itu yang penting untuk lambung kita. Ya itu tadi kalau manajemen stres gimana? Ya itu tadi sih udah kita bahas beberapa kan, dari mulai gaya hidup sehat gitu kan, meditasi itu ya,
meditasi, olahraga, melakukan hobi-hobi yang biasanya tidak pernah kita sempat lakukan. Dan saya selalu membayangkannya gini, waktu itu saya sempat ambil kelas di kelas comparative literature di Harvard. Jadi sittingin. Di situ diceritain tuh dari mulai Viktor Frankl, Heidegger, Albert Camus gitu ya. Ini orang-orang yang justru menjadi hebat karena mereka melampaui masa susah dan tertekan. Gitu. Wow, berarti jadi, kita ada harapan ya? Ada harapan, jadi mereka menjadi filsuf, menjadi penulis-penulis eksistensialis yang hebat, justru karena mereka melampaui fase hidup yang tidak gampang dan mereka seperti eksis dari situ gitu. Jadi kita ini sebenarnya generasi eksistensialis. Semangat. Kita bisa mengambil madunya dari ini gitu. Oke, kalau kita bisa survive dan bisa melewati krisis ini dengan baik, kita akan bisa menjadi orang-orang yang hebat ya Mbak ya, begitu ya kira-kira kesimpulannya. Ya. Dalam sejarah ada kaum eksistensialis Viktor Frankl tuh yang melewati kamp Nazi, kamp konsentrasi Nazi. Dia jadi orang yang sangat sukses. Oke, tadi aku mau tanya juga mengenai salah satu manajemen stres itu. Aku sering dengar grounding teknik. Bagaimana menurut Mbak Nova? Itu yang bisa kita lakukan juga kah? Oh iya, saya jadi ingat gini. Ini ada hubungannya serangan panik ya, saya jadi baru keingetan. Jadi ada teman-teman tuh banyak banget yang sekarang selalu bilang, maaf gue barusan habis serangan panik. Jadi banyak tuh. Saya bilang beberapa kali seminggu serangan paniknya, saya bilang. Jadi serangan panik itu kan mirip-mirip serangan jantung rasanya, seperti mau mati dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini juga disertai dengan yang namanya agorafobia. Jadi keluar rumah aja itu dia ada di tempat terbuka, dia semakin cemas. Jadi ada fobia ya, agorafobia. Agorafobia. Perasaan cemas atau takut pada saat berada di luar ruangan atau di tempat di luar ruangan. Jadi misalnya dia itu lawannya claustrophobia ya? Ya banget. Jadi misalnya dia kan selama ini tertutup kan di rumah. Terus kadang-kadang bosen drive around itu bisa dia ketakutan karena kayak oh my god ngeliat orang karena kan udah terbiasa dengan mindset jaga jarak jauh dari manusia, kalau kena orang atau memegang sesuatu langsung cuci tangan, terus penularan dari manusia, penularan dari benda, dari apa itu akhirnya dia keluar kayak oh my god. Jadi saya agorafobia nggak mau keluar kayak I feel safe at home, saya di rumah. Itu mengatasinya gimana tuh agorafobia itu, Mbak Nova? Itu kayak bakal panjang juga sih ceritanya gitu. Bisa keserang di mall nih. Bagus sih habis itu jadi nggak shopping ya. Ya. Cara menghemat agorafobia. Itu mengatasinya gimana? Bocor. Iya. Ya sebenarnya gini, ini semua erat kaitannya dengan yang namanya ABC. ABC itu activating event atau peristiwa pemicu. B itu adalah belief atau automatic thinking. Jadi keyakinan atau pikiran otomatis. C itu adalah consequence atau konsekuensi. Yaitu tadi contohnya, misalnya activating event, dia berada keluar rumah, drive around ini kan padahal ada tuh, gak ada siapa-siapa loh ya, tidak ada yang bisa menyentuh dia, gak ada yang bisa apa ke dia, gitu kan. Dia stay mobil sendirian, mobilnya udah didesinfektan pula, kan, pakai sarung tangan, steril, sendirian tuh, bersih kan, gak ada apa-apa. Tapi ya udah gitu, tiba-tiba muncul beliefnya dia, gitu, nanti ketularan nih, nanti megang ini nih saya, aduh ada manusia gitu kan, manusianya di luar mobil ya, ada manusia tuh,
kok nularin gue tuh, wah langsung serangan panik di mobil gitu ya. Itu bisa terjadi ya? Bisa terjadi dan itu terjadi gitu. Emang kayaknya lucu tapi it's real gitu, itu benar. Gitu. Jadi ABC aja, activating event, belief, consequence gitu. Ya, karena manusia itu kan makhluk habit gitu ya, makhluk kebiasaan gitu kan. Saya khawatirnya kalau kita tidak melatih kognisi kita, kognisi itu pikiran kita tidak kita latih, tidak kita analisis dan kita latih, khawatirnya si B ini akan mendikte terus. Karena activating event itu bisa apa saja dalam hidup kita peristiwa. Tapi kalau B-nya kacau, kita bisa jadi C gitu loh. C-nya itu yang semerawut nggak karu-karuan itu tadi. Gitu ya. Aduh, banyak banget nih Mbak ilmunya hari ini. Thank you banget. Walaupun banyak anomali ya, yang dalam masyarakat kan katanya ada yang udah mulai keluar lagi gitu kan. Iya, katanya tim udah macet hari ini. Nggak tahu, nggak kebayang. Kemarin penuh. Ini ada pertanyaan. Coba kita sekarang cek pertanyaan yang ada di kolom ya Mbak ya. Ini apa nih? Sekarang udah banyak orang mulai keluar rumah lagi. Padahal tadinya mereka udah stay at home. Apakah ini gejala banyak orang mulai merasa gila yang akhirnya memberanikan diri ke mall? Nah, gimana tuh Mbak? Dalam segi psikologi gimana nih Mbak? Apa mereka udah mulai ignorance yang seperti tadi kita yang udah mulai behavioral disengagement buat ketempel deh. Itu gejala apa tuh Mbak? Gitu. Karena kalau harusnya secara akal sehat gitu ya, kita semua udah tahu bahwa yang normal saat ini A itu artinya di rumah tidak boleh kerumunan, cuci tangan, pergi boleh hanya membeli perlengkapan makan, obat dan lain sebagainya, yang masih boleh aja. Kerja gitu. Itu aja yang boleh gitu. Ya mungkin dia ke mallnya, ke supermarket gitu aja sih. Mikirnya mungkin dia ke lantai bawah itu yang di deket gym. Oh iya. Kan di supermarket gitu. Iya. Gitu. Mungkin loh nggak tahu, tapi ya lebih baik kalau pergi ya kita yang ngatur sendiri. Misalnya kita mau ke ATM pun kita lihat kan, cari ATM yang satu ruangan kosong, jangan yang kedua gitu kan. Terus ke supermarket ya atau ke tempat beli makanan ya lihat gitu apakah ini yang rame atau enggak gitu. Bukan menjadi paranoid tapi mengukur gitu. Kan ada ukurannya 1-2 meter gitu kan. Jadi kita patuhi aja ya. Patuhi aja. Ya. Kira-kira begitu Mbak obrolan kita, kesimpulannya adalah yang penting juga adalah manajemen stres ya Mbak ya. Bagaimana cara memanage stres itu akan membuat kita survive dan imunitas kita nggak turun karena kita menjaga mental kita sehat terus. Bagaimana manajemen stres itu seperti itu tadi, dengan makanan sehat, dengan olahraga teratur, banyak kena matahari, tidur cukup, dan berpikir positif itu tadi ya Mbak ya, meditasi dan lain-lain. Curhat dengan teman itu juga jangan dipikir nggak penting, ini adalah penting karena juga adalah salah satu rilis dari apa yang terlalu menekan pikiran kita gitu ya Mbak Nova. Iya, konsultasi itu silakan konsultasi online. Konsultasi tadi yang PDSKJI Jaya PDSKJI Indonesia untuk konsultasi kepada para ahli dokter ahli kesehatan jiwa secara gratis dan online ya. Gratis kan Mbak? Ya. Gratis ya. Jadi itu bisa dilakukan kapan aja melalui DM ya Mbak ya. Gimana ya nanti kalau pandemi udah selesai, apa orang masih tetap akan takut untuk keluar? Karena stay at home sudah menjadi our new normal. Ini saya belum bisa membayangkan akhir dari ini akan seperti apa gitu. Jadi makanya saya bilang fokus here and now aja, gak usah dipikirin dulu ya gitu. Iya. Ini
tenang aja dulu. Tapi kita harus fokus here and now. Saya agak khawatir juga kalau kita berandai-andai nanti gini. We don't know yet. Kita ingin have the best day aja dulu deh. Every day is the best day dulu aja gitu. Every day is the best day. Oke, itu mantra kita. Here and now, dan jangan terlalu banyak kepikiran terlalu panjang karena semua juga nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya. We just do our best gitu ya Mbak Nova ya. Waspada selalu, berdoa untuk mereka yang terkena supaya cepat disembuhkan, dan juga kontak mereka senang banget loh. Kontak mereka ya. Di WA, di SMS, di telepon, itu seneng banget orang-orang. Itu sesuatu banget buat mereka ya. Itu buat mereka sesuatu banget. Pokoknya makanya aku bilang, daripada kita terlalu mencurahkan ketakutan dan perasaan kita ke berita dan lain sebagainya, mendingan kalau kita lihat, tenaga medis susah, daripada kita sedih, kita donasi. Terus melihat ada orang mengalami positif COVID, udah deh, daripada menstigma, mendingan kita WA, telepon, SMS, pay it forward, gitu aja. Gitu. Jadi jangan sampai kita bereaksi negatif terhadap berita-berita yang datang. Sebaliknya kita harus meng-create reaksi positif untuk berita-berita seperti itu, gitu ya. Ya, jadi lebih problem fokus ya. Ya, problem apa Mbak? Sorry. Lebih ke problem fokus daripada kita problem fokus ya, daripada kita terkuras emosi, lebih baik ini apa yang bisa kita lakukan gitu. Daripada emotional focus ya Mbak ya. Iya. Oke. Good point. Thank you banget Mbak Nova. Ya, semoga saya juga dengan teman-teman ini juga menjadi reminder juga buat saya gitu. Jadi thanks for this. Thank you, sama-sama. Terima kasih waktunya, dan semoga teman-teman di sini yang tadi ikut live kita juga sangat teredukasi, terinspirasi, dan merasakan aura positif dari obrolan kita hari ini, sehingga kita juga bisa menyebarkan positivity ini kepada keluarga kita dan teman-teman kita semua. Ya, ini mau bagi masker kain, silakan. Siapa nih yang mau bagi masker kain? Iya, boleh banget, silakan. Itu tukang sampah, masker kain. Nah, itu orang-orang kebersihan itu sama sekali jauh dari bersih. So if you see something, just do it. Ya. Yes, pokoknya nggak usah tunda-tunda ya. Here and now, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Oke. Thank you banget obrolannya sore ini. Sampai ketemu di acara ngobrol bareng Her World yang berikutnya, which is yang berikutnya adalah hari Jumat. Kita akan undang-undang lagi lewat IG. Thank you semuanya. Mbak Nova, thank you. Dan juga teman-teman yang udah ikut.